Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun pindah wonten ing bahasan hadis ingkang kaping 8 kangge rumiyin kula badhe genepi menyempurnakan keterangan hadis yang ketujuh, di mana sudah kita ketahui bersama bahwa ad-dinu an-nasihat, agama itu adalah nasihat. Supaya lebih memahamkan makna daripada nasihat ini, kita terjemahkan adalah setia atau kesetiaan. Ini menjadi cocok dengan pertanyaan para sahabat, nasihat buat siapa? Artinya setia kepada siapa? Lillahi, kepada Allah, wali kitabihi, dan kepada kitabnya Allah, wali rasulihi, dan kepada di dalam hidup ini Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita menyadari adanya keharusan kita beriman kepada Allah, kepada kitabnya Allah dan putusannya Allah, di dalam kitab itu disuguhkan nasihat-nasihat, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikejawantahkan, dipraktekkan oleh Rasul. Nah, ada saat-saat di mana kita harus menghadapi dilema atau pilihan. Di saat kita berjalan dalam hidup ini menemui persimpangan jalan, maka tidak sedikit kita akan dihadapkan pada pilihan, apakah saya akan setia kepada Allah atau ketika itu kita meninggalkan kesetiaan kepada Allah. Diberikan pilihan. Di saat kita menemui persimpangan jalan, kita kadang-kadang juga diberikan pilihan, apakah akan tetap setia kepada agama, setia kepada petunjuk-petunjuk Rasul, atau memilih jalan yang lain. Nah, kira-kira dengan apa yang disampaikan hadis Rasulullah ini, kita diingatkan jangan sampai pada saat kita hidup di dunia ini bertemu dengan persimpangan jalan, lalu kita lebih memilih meninggalkan kesetiaan kepada Allah, kesetiaan kepada agama, kesetiaan kepada Rasulullah. Lalu kita mengikuti hawa nafsu kita, keinginan kita, pikiran-pikiran kita sendiri. Kenapa kita tidak boleh seperti itu? Karena dengan kita meninggalkan kesetiaan kepada Allah, kesetiaan kepada agama, kesetiaan kepada Rasulullah, berarti hancurlah agama kita. Hancur dalam arti apa? Bukan agamanya, bukan agama Islamnya yang hancur. Pengakuan kita sebagai agama itu menjadi merosot nilai. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kesetiaan kepada para pemimpin yang tersisa dua itu ya, dan kepada umat Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, siapakah pemimpin orang Islam ini dalam administrasi atau pemerintahan? Ya, pemimpin kita disebut sebagai umara, orang yang membuat undang-undang, orang yang menjalankan undang-undang, orang yang memberikan hukum atau hukuman bagi orang yang melanggar undang-undang, itulah umara. Tapi dari sisi agama, pemimpin-pemimpin kita itu adalah tokoh-tokoh agama atau ulama-ulama. Maka penting pada saat kita berada pada suasana politik seperti ini, kehadiran ulama haruslah menjadi kehadiran yang menyejukkan,
merukunkan, mendamaikan, bukan justru malah ngompor-ngompori dengan menggunakan dalil-dalil ayat ataupun dalil-dalil hadis untuk memenangkan pilihan calonnya. Jangan seperti itu. Saya teringat kepada nasihat Kiai Sahal Mahfud. Dalam perpolitikan itu, ulama akan lebih indah ketika memposisikan diri pada level tinggi berpolitik. Jadi menurut Kiai Sahal Mahfud, berpolitik itu ada di dua wilayah. Ada high politik, berpolitik tingkat tinggi, ada low politik, berpolitik dengan tingkat rendah. Berpolitik dengan tingkat rendah itu maksudnya Bapak Ibu dengan terlibat menjadi partisan. Anda partainya apa? PKB. Anda partainya apa? P3. Anda partainya apa? PDI, Hanura dan lain sebagainya seperti partai-partai yang ada sekarang. Itu berpolitik tingkat rendah. Karena apa? Orientasi dan tujuannya bagaimana memenangkan partai, memenangkan calonnya. Tetapi beda halnya ketika orang itu memposisikan diri pada high politik. High politik artinya politik tingkat tinggi, yaitu dia tidak masuk sebagai partisan, mendukung sana mendukung sini, tapi dia hanya meyakinkan, mendorong, mengajak kepada para partisan itu untuk terlaksananya demokrasi di negara tercinta. Jangan dipenuhi dengan hoak, jangan dipenuhi dengan kampanye hitam, black campaign, atau jangan juga menistakan, menjelekkan, mencela orang-orang yang benderanya sama. Jadi posisi ulama sebagai pemimpin agama harus berada di atas segalanya. Nah ini yang sekarang geger itu, ketika orang sudah kedudukannya sebagai ulama hampir mendekati wali, kemudian di situ ada keterlibatan terhadap politik praktis, sehingga akhirnya masyarakat menjadi gaduh, ini bagaimana, kenapa kok mendukungnya sana, kami juga muridnya, kami juga santrinya, kan geger sendiri. Itu mengganggu kegiatan agama. Orang yang tadinya getol, sangkep ngaji pada kiai atau orang itu menjadi mengambil jalan. Wong yang kemarin-kemarin saja begitu Bapak. Anak karo wong tua beda pilihan ribut. Adik karo kakang ipe ribut. Bahkan ada yang bercerai gara-gara pilihannya beda. Ini kan berarti tidak dewasa dalam berpolitik. Saya ingin menegaskan bahwa umaro adalah pemerintah, kemudian umara dalam hal agama itu namanya ulama. Maka dalam kehidupan sehari-hari ini Bapak Ibu patuhlah kepada para pemimpin kita. Pemerintahan, umaro, keagamaan adalah ulama. Kemudian pemimpin itu, ulama itu harus kita posisikan sebagaimana mestinya. Artinya apa? Kedudukan ulama dimuliakan oleh Allah, maka kita pun harus sejalan dengan langkah Allah, yaitu memuliakan para ulama. Selagi ulama itu istiqomah, konsisten terhadap ajaran-ajaran. Tapi kalau ulama itu sudah menyimpang, melenceng, ya kita harus nasihat. Kita harus tegur, kita harus beritahu kepada mereka agar supaya meninggalkan langkah yang menyimpang. Kemudian mencintai ulama, mencintai umaro menjadi satu tanda, satu indikator bahwa kita itu benar agama. Artinya menjalankan agama melalui pribadi kita ini dalam wujud memuliakan, menghormati para pemimpin, dalam hal ini umaro juga ulama, berarti benar kita dalam beragama. Ada loh Pak, orang yang kerjaannya itu nyinyir, pemerintah melakukan apa saja, prestasi apa saja yang diraih pemerintah selalu dinyinyiri. Nah ini kalau kita sampai doyan nyinyir seperti itu, doyan mendengi rasan-rasan pemerintah,
itu sebenarnya yang hancur bukan pemerintahnya, tapi yang hancur adalah kesadaran agama. Ada orang ulama sudah istiqomah menegakkan hukum-hukum, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, kemudian dibenci, dirasani, dimusuhi. Nah, ini pertanda bahwa kita agamanya bodoh. Agama bodoh itu munafiknya itu mulai masuk ke dalam diri kita. Itu tidak boleh terjadi seperti itu. Sekali lagi, ugemannya, pedomannya adalah ad-dinu an-nasihatu. Kalau Anda betul beragama Islam, di antara ajaran Islam adalah teguh menghormati, menaati, memuliakan pemimpin-pemimpin. Baik pemimpin dalam arti umarah, pemerintah, ataupun ulama, dalam hal ini para kiai, para guru. Sudah ya Pak ya? Kemudian wa'ammatihim, dan umumnya orang Islam. Melihat dawuh Kanjeng Nabi ini, saya teringat salah satu pesan Al-Qur'an, di mana tercantum di surat Al-Fatih ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Yang benar-benar menjadi pengikut Nabi Muhammad, dia akan bersikap tegas keras kepada para pembangkang. Kufar artinya pembangkang yang melanggar peraturan, baik dalam hal akidah maupun dalam hal syariat. Ya, yang harus digarisbawahi Pak, ruhama ubainahum, mereka saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ruhama diambil dari kata rahim, artinya berbelas kasih. Nah, kaitannya dengan wa'ammatihim, tanggung jawab kita untuk setia kepada saudara-saudara orang Islam ini sejalan dengan apa yang diperintahkan Al-Quran. Sehingga kalau orang itu tidak mempraktekkan ruhama ubainahum, menyayangi kepada saudara muslimnya, ya kalau melihat urutan ayat itu di depan disebut walladzina ma'ahu, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, berarti dia belum mengikuti Nabi Muhammad. Kita tidak sayang kepada saudara muslim kita, kita tidak mementingkan, tidak mendahulukan, tidak mendorong ya saudara-saudara muslim kita untuk memperoleh berkah dan kemajuan, maka berarti kita belum walladzina ma'ahu. Kita belum disebut sebagai orang yang betul-betul mengikuti ajaran Nabi. Karena ajaran Nabi Muhammad itu jelas. Jelas di mananya? Jelas bahwa persaudaraan orang muslim terhadap muslim yang lainnya itu digambarkan seperti bangunan. Ini lihat bapak-bapak, ibu-ibu, tembok di sekeliling kita. Ini menjadi satu kekuatan tempat kita berteduh untuk ngaji, disebabkan antara satu dengan yang lainnya saling mengait, saling menggigit. Kalau misalnya bata mau memisahkan, pilar mau memisahkan, jendela juga tidak mau, penggerengan diri-diri, nggak akan ada manfaat yang bisa diberikan dalam bentuk ruangan bangunan. Nabi mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Ingat, orang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu seperti bangunan. Ini bangunan. Kata Nabi, yashuddu ba'duhu ba'du, saling mengait antara satu dengan yang lain, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Pada saat Nabi mengatakan yashuddu ba'duhu ba'du, ngapuran canggung. Ini begini. Nah, kalau ada yang nggak begini, ya berarti imannya belum sempurna. Jadi harus bagaimana? Ya harus seperti yang diterangkan di dalam hadis Nabi yang lain. Apa itu hadisnya? Masalul mu'minina, sifat daripada orang-orang mukmin itu fi tawadudihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, dalam bentuk kasih sayangnya kepada sesamanya itu seperti jasad. Idza staka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad.
Kalau ada jasadnya yang sakit, jari keperang misalnya, lecet, terkena pisau atau apa, ini semuanya tangan membantu, mulut mengadu, kaki melangkahkan kaki cari betadin, semua bergerak untuk kepentingan penyembuhan dari yang keperang tadi atau ke seset pisau itu tadi. Jangan kemudian dibiarkan. Kalau itu tidak terjadi, berarti iman kita belum sempurna juga. Ini hadisnya sahih muttafaqun alaih. Di dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan wa kunu ibadallahi ikhwan. Kalau sudah sama-sama agama Islamnya, sama-sama Allah Tuhannya, sama-sama Ka'bah kiblatnya, sama-sama la ilaha illallah tauhidnya, mbok yo sing seduluran wa kunu ibadallahi ikhwan. Misalnya dalam suasana tahun politik seperti ini, bendera bisa jadi beda. Tapi suasananya jangan seperti Palestina menghadapi Israel. Yang boleh dibunuh, yang halal darahnya, dan seterusnya. Tapi gambarkan bahwa kontestasi pemilihan umum 2024 ini seperti lomba Agustusan. Pemilu kurang, pemilu kurang, aku orang Jawa, aku suara penak, orang iso lomba. Siapa yang diberikan kesempatan dan tidak ada unsur masuk, begitu sudah masuk, ada yang menang, ada juara 1, ada juara 2, ada juara 3, biasa. Yang menang ya enggak adiguna merasa segala-galanya. Yang tidak kalah, yang tidak menang kemudian kalah, dia juga enggak sedih-sedih amat, enggak frustasi amat, biasa. Juara 1 adalah PKB keplok, PKB ini berbeda keplok. Juara harapan adalah P4 misalnya. Kemudian nggak usah keplok lah. Orang penak tidak juara harapan. Nggak boleh begitu. Ayo ramaikan pesta demokrasi ini dengan mendukung kepada siapapun, silahkan. Tapi jangan sampai merusak persaudaraan. Kan sudah terjadi pengalaman waktu-waktu yang dulu. Hanya karena membela partai, hanya karena membela bendera, kemudian rusak sendi-sendi agama. Antara muslim satu dengan muslim yang lain saling mencerca, bahkan saling merusak. Ada yang dibakar rumahnya, ada yang dihancurkan rumahnya. Ya Allah, ini bagaimana? Wong Islam itu agamanya luar biasa agungnya, indahnya. Kenapa kok hasilnya seperti ini? Berarti ajaran-ajaran mulia Islam belum terserap dengan baik. Mau dibilang ulama kiainya salah, nyatanya pengajian di mana-mana. Kalau yang mau dibilang adalah salah umatnya, ternyata setiap ada pengajian orang banyak datang, Pak. Berarti ada penyampaian yang keliru atau mungkin sudah disampaikan tapi tidak sesuai dengan konteks zamannya. Harusnya ulama-ulama, para pengajar, ad-da'i ilallah itu harus kreatif. Perbanyak bacaan, perbanyak referensi, perbanyak ngopi. Ngopi itu maksudnya ngolah pikir. Aja nyekupruk nang jero langgar, nang jero pondok metu. Yoreng alun-alun, yoreng Mataram, yoreng Demak. Dengar obrolan-obrolan mereka sehingga ketika majelis taklim dibuka, dia tahu. Ketika dia harus berhadapan dengan masalah-masalah dan membutuhkan solusi, dia tahu. Nah kalau modelnya itu tokoh agamanya hanya nyekupruk di dalam rumah, tidak tahu apa-apa. Karena tidak tahu apa-apa, kemudian ketika menyampaikan satu ayat, penggalan ayat atau penggalan hadis, ya cuma mutu maksudnya kui lafadze terjemahannya kau iki murade zaman Kanjeng Nabi kau zaman saya itu gue pikir dhewe lah. Kalau begitu berarti kan ada masalah. Maka sekali lagi kita mendorong agar supaya kalaupun ada mutakharrijin, alumni pondok pesantren yang kemudian mau secara kreatif membaca dan memperbanyak referensi, kita dukung, Pak. Kita dukung. Jangan seperti ugeman kemarin-kemarin. Mondok pintere kaya ngopo nek duduk keluargane kiai ora dianggap wong alim. Nah ini salah ini.
Salah. Ikrimah itu adalah sahabat Nabi yang diacungi jempol juga oleh Nabi. Dalam periwayatan hadis banyak kita ngambil dari Ikrimah. Tapi tahu gak siapa Ikrimah itu? Ikrimah itu anaknya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu bapaknya Ikrimah, sahabat seniornya Nabi Muhammad SAW. Maka rubah kalau sekarang ini kayak sopo kayak anak sopo, kayak wong alim, kayak anak sopo, itu wong sopo sopo orang di nasab rasa, yang di nasab jangan pak, beri kesempatan, berikan apa namanya forum, berikan apa namanya ruang untuk dia berbicara dengan ide-ide cemerlang. Karena santri itu walaupun cuma sarungan, cuma picinan, pakai baju koko itu menurut Gus Dur itu di pondoknya itu dengan adanya banyak referensi maktabahnya sekaligus obrolan-obrolan. Sama ngerti betul? Nek bocah nang pondok iyo orang dibina terus pak. Ono saat-saat dimana dia nanti dongeng ngopo, tapi ngopotnya positif loh pak. Karena apa? Berpikir tentang keadaan remaja. Walaupun nanti ada bumbu-bumbunya yang aneh-aneh, bongsone itu halus biasa. Oke, tapi intinya dia jadi berpikir bagaimana ajaran Islam ini menjadi ajaran yang ketika diterapkan diterima di mana saja dan kapan saja. Itu kalau dalam bahasa Gus Dur ide-ide metropolis. Jadi ajaran-ajaran yang cemerlang yang bisa memberikan solusi di masyarakatnya di mana dan kapan saja. Kan luar biasa itu. Ketoknya sambungan kan bisa. Ketoknya cuma abaran ngalor ngidul picinan, tapi luar biasa otaknya dibanding dengan sekolah-sekolah yang hanya diajarkan umum dan tidak diberikan ajaran-ajaran keteladanan dan ruang untuk berpikir. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saya ingin tegaskan di sini kesetiaan kita kepada saudara muslim kita itu menjadi tanggung jawab kita atas nama kesetiaan kita kepada ajaran agama Islam. Tidak setianya kita kepada umat Islam pertanda kita ini bukan termasuk golongan Islam yang sempurna. Ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, man lam yahtam man la yahtam bi umuri man la yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli kepada urusan umat Islam maka bukanlah dia termasuk golongan muslim. Laisa minna man la yahtam bi umuril muslimin. Tidaklah termasuk golonganku Nabi Muhammad orang yang tidak mau peduli terhadap urusan orang-orang Islam. Jadi caranya bagaimana menunjukkan kita setia kepada saudara-saudara muslim kita, memberikan perhatian terhadap urusan-urusan mereka untuk mencapai kemajuan, Pak. Contoh sederhana, sampe nek tuku nang pasar nang Cino rego kacek 200 rupiah. Tapi nek akan tuku nang tokone tonggone sing agamane Islam, nggih, luwih larang. Kacek 200 rupiah. Iki kadang-kadang lho nggih, terutama ibu-ibu dibelani ring pasar nang Cino. Karena pas yang orang dulu itu pak dicarani, mbok menawa kenang tuku apa. Ini jangan seperti itu. Muslimah harus menunjukkan kesetiaan kepada agama. Kesetiaan yang model bagaimana terhadap saudara muslimnya. Harus mendorong bagaimana saudara muslimnya itu menjadi berkah, menjadi maju dagangannya, jangan diganggu, didorong. Diganggu malah nggak benar kita ini agama. Jadi kacek pak, kacek. Makanya kemarin itu ada satu kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakan ada proyek besar yang kemudian diserahkan kepada non muslim. Karena itu sudah menjadi keputusan bersama di sidang rapat, ya orang muslim harus mematuhi keputusan bersama. Tapi atas nama nasihat daripada Rasulullah di mana agama itu adalah kesetiaan, saya menjadi agak keberatan ketika ada orang menanya kepada saya keberatannya itu di mana? Kan justru nanti hasilnya bagus dengan harga murah, iya.
Satu, kita ini tidak memberdayakan ya arsitek-arsitek, pemborong-pemborong dari kalangan kita sendiri. Itu yang pertama, kita tidak memberikan kesempatan. Lalu digugat, harganya itu loh nggak kompetitif, nggak bisa bersaing kalau umat Islam itu yang maju, yang menerima proyek itu. Ketika tender, dia mengajukan harga lebih tinggi dari yang diajukan oleh manusia. Tapi sekali lagi saya mengatakan kepada orang itu, walaupun lebih mahal, atas nama kesetiaan kepada saudara muslim kita lakukan. Apa manfaatnya? Kita tidak sedang berbicara efisiensi, ngirit api-api, tapi kita sedang menunjukkan ad-dinu an-nasihat. Nah iya, kalau yang terima order itu adalah orang Islam, begitu dia mendapatkan order dengan jumlah tertentu, itu kan ada 2,5% yang harus dikeluarkan. Siapa yang untung? Fuqara, masakin, ya, asnafus samania yang berhak menerima zakat. Tapi kalau yang menerima order itu, memenangkan tender itu adalah non-muslim, apa dia membayar zakat, Pak? Apa dia akan kompromi kalau kita ada kesulitan-kesulitan uang? Enggak. Wong kita sendiri ajarannya mengatakan asyidda malal kufari. Kita harus keras kepada orang-orang yang di luar Islam. Ya mereka juga memiliki sifat keras kepada kita. Jadi ini menjadi satu kewajaran. Begitu order terima, uang masuk, nggak ada cerita zakat, nggak ada cerita sedekah, nggak ada. Padahal agama mengatakan di dunia wal akhirah, urusan itu aja hitungan dunia, tapi orang akhirat yang menurut doa amal itu kan begitu Pak anjuran. Nah, begitu sudah terima order, pesta Pak. Karena apa? Untung daripada proyek itu di pemerintahan dan dibolehkan oleh presiden, terutama BUMN, itu 20% minimal. 20% dari proyek yang ada. Kalau kita terima proyek 100 miliar, berarti kita dapat berapa Pak? Kalau 20%-nya, berapa miliar? 100 miliar, kita dapat 20%. 20 miliar, wah itu buat orang-orang yang tidak memiliki kesadaran agama, yo gulu apem, gulu sensasi judi di Singapura, bukan mendem-mendeman, pokoknya yang mau apa untungnya orang Islam? Nggak ada, nggak terbantu dari keuntungan proyek-proyek yang ditangani oleh orang non. Maka di sini sekali lagi kita galakkan, kita masyarakatkan, kita sampaikan kepada orang banyak. Selisih orang apa, tapi yang penting yang maju itu uang Islam. Jangan direni Pak. Tapi apa dengan orang proyek senang dengan bos, mobil, main ganti, pada saat ini dia yang diberikan berkah oleh Allah. Kamu jangan iri, besok lusa ada saatnya sendiri kamu juga akan diberikan berkah oleh Allah. Nggak ada nikmat di dunia ini tidak dihasuti oleh orang-orang yang bodol agama. Orang-orang munafik itu senangnya ya hasut. Orang yang rusak pemahaman agamanya itu hasut. Kalau ada orang maju dia nggak suka. Kalau ada orang hebat dia tidak suka. Kalau ada orang lebih cerdas, lebih alim dari dia nggak suka. Biasa aja sih Pak. Dunia itu memang beragam. Ada yang begini, ada yang begini. Fokusnya itu jangan orang per orang. Dia begini, kok saya begini. Jangan. Islam akan dengan kehadiran dia. Islam akan lebih hebat dengan adanya cara seperti ini. Islamnya yang nomor satu. Kalau Islamnya kita bela, berarti kita menolong agama Allah. Allah akan menolong urusan-urusan kita. Jangan malah direni, didenggeni, dirasa-rasanya ampun. Itu rusak ini. Oke. Jadi memberi perhatian kepada kemajuan orang-orang Islam. Yang kedua Pak, menunjukkannya pada perbaikan. Jadi kalau ada yang salah nih, dia sedang menangani satu usaha misalnya. Kemudian salah caranya, jangan kemudian kita komentarnya begini, salah Pak, bangkrut ya Pak,
apa urusanku karo dhek. Darane alam ya tamu umuril muslimin, ora peduli karo urusannya saudara muslim. Kan amit sewu tidak bermaksud menggurui. Sampai ini corone dagang kowe iki ora pas. Sampai kan dagang ini ono oleh nyandar regane. Kemudian sampai oleh tadi. Nganggo kowe iki sampai mendo. Terus piye Pak? Iki tak turi kowe bicara. Aku maju, nek maju aku kalah. Nek kowe suruh dhisik Pak. Ora gondelan, ora geman karo Gusti Allah, Gusti Allah wis netepake rezekine wong dhewe-dhewe. Ora bakalan sing kesasar. Nek cetake wong iki sugih ya sugih dudu krana kesugihan iki oleh sing semestine jatah gawe iki. Gusti Allah iki budane ora entek, perbendaharane ora entek, kudu sing yakin gondelan geman karo Gusti Allah. Kita tulus memberikan arahan kepada saudara-saudara kita yang sedang apa namanya timik-timik gawe usaha. Nggih. Terus membantu kesusahan dan penderitaan, nembe usaha ketipu wah. Terus barang ketipu, dan sebenarnya bisa karena nalika dia sedang mempraktekkan usahanya ada celah untuk ditipu, akhirnya ditipu. Seandainya ini dia mau berguru sama kaji-kaji senior, juragan-juragan senior, orang bakal ketipu. Ya mungkin orang oleh arahan atau mungkin kaji-kaji ini bos-bos juragan yang sibuk dewe tidak mau mengembangkan lingkungan supaya dia memperoleh kemajuan secara ekonomi, akhirnya saya ketipu jadi ketipu. Karena kalau ketipu ki tidak dongeng, iya ceritanya hasilnya itu Jokowi itu. Nah terus beli mendem dari orang pesa ini sama tak baik apa nih orderan deh aku harap lagi saya pintar saya cerdas saya hasilnya maksimal. Nah itu namanya kita menunjukkan pada perbaikan. Maju terus maju kita ini itu urusan dunia itu kan marketnya itu luasnya bukan main. Jangan kita bersaing dengan orang kita sendiri, bersainglah sama orang-orang di luar kita. Saya ini aneh Pak, orang Islam seneng ini lawatan, maca Quran, tahajudan, poso Senin Kemis, wirid sak dawan-dawan. Itu api Pak. Tapi jangan lupa dengan kita terlena melakukan kegiatan-kegiatan ritual itu sehingga habis waktu kita nggak ada tersisa untuk melakukan pengelolaan terhadap bumi yang memang sudah diamanatkan oleh Allah. Allah mengatakan wallazi ansha'akum minal ardi, saya hadirkan kalian di bumi wasta'marukum fiha, kamu harus memakmurkan bumi, itu penting. Nah sekarang ini bapak-bapak ibu-ibu, mohon maaf, produk-produk yang kita konsumsi mulai dari minuman, kopi, roti, ayam, itu yang pegang adalah orang-orang Israel yang sekarang senjatanya buat membunuhi saudara-saudara kita yang tidak bersalah. Untungnya dari kita. Kita kalau makan, misalnya pingin ayam, mau Pak Tukunerin KFC baik. Duitnya pada baik, dicukup, disedot, tadinya nggak tahu wong Islam. Kalau tuku ayam kalau gorengan ayam karo tonggone ngomongnya warna-warna. Kayo nalika meresantene nganggo capat. Ya bener nganggo capat cuma nganggo tekan ngendi-ngendi gandal-gandul ki wae. Aku wis tau ora duwe nganggo sekolah kolor barang. Udah nggawe kae keringete netes. Terus anake kokokan ya wis mangke ora doyan lah. Harusnya jangan begitu, Pak. Kita itu berpikir panganan matang wis kok. Ditutup tonggoku mati selesai. Aja dilurut celah kekurangan-kekurangan. Jangan kita dukung supaya ekonomi umat Islam itu maju dan tidak menggunakan produk-produk makanan dari non-muslim, karena kekayaan itu nanti akan mengalir kepada non-muslim ketika non-muslim sedang melakukan kontak fisik senjata yang terbunuh adalah saudara-saudara muslim. Itu Pak ya. Jadi membantu kesusahan dan penderitaannya, menolongnya saat berbuat dolim atau saat didolimi Pak. Nih kesediaan kita ditunjukkan dengan apa yang dikatakan Nabi, unsur akhaka zaliman au mazluman. Dulurmu ini tetap sedulurmu. Sedulurmu didolimi wong ya kudu mok tulungi jare kangen. Sedulurmu isih nanging ngoyo karo wong liya ya kudu mok tulungi.
Sahabat bingung Pak. Ya Nabi, kalau ada orang dizalimi saya menolong, saya paham. Tapi kalau ada saudara saya berbuat dolim kok saya menolong itu, apa enggak keliru itu? Kan dari Nabi ngakon kon nulungi wong sing dolim juga. Padahal aturannya man a'ana 'alal maksiatin kana syarikan lah. Barang siapa yang menolong perbuatan maksiat, maka berarti dia sama juga bermaksiat. Dianya tidak melakukan tapi menduduki. Jangan Pak ini kalau aku melakukan. Nah itu sampai orang lakoni zina orang tapi sampai oleh dosa zina sebabnya ngeduduki dah. Tapi ya kan Nabi wong sedulur kita ini yang berbuat dolim kita tolong. Ya ditolongnya itu bukan supaya mempermudah dan lancar kedolimannya, dinasehatikan. Nek kau iki ora kena, kau iki sampean kau akan munafik bodoh lah kalau sampean. Innal munafiqina fi darbil asfali minan nar. Sampean bakal nang neraka sing paling sore. Kandhani Pak. Tapi ngandani ini ya aja nang muka umum. Tidak betul. Dibisik-bisiki anu ingin dongeng sih ngalor itu banding dua pas tepat pembicaraan diomong. Sekarang kok modelnya demo nasihati di muka umum, itu bukan menasehati, itu menjahati. Kalau orang mau menasehati ya empat mata, datangi rumahnya dengan penuh persaudaraan dan keakraban, bicara dari hati ke hati, head to head. Jangan amar ma'ruf nahi mungkar. Allahu akbar pantong wonge babur rokok omahe dihancuri kabeh. Kuwi ajaran endi ya Allah ya Rabbi. Jangan begitu Pak. Jadi itu kewajiban kita setiap kepada saudara muslim kita adalah dengan menolong yang dizalimi juga yang menggoli. Kemudian menghormati orang tuanya, menyayangi yang muda-muda terhadap orang-orang tua, saudara-saudara muslim kita hormati. Jangan kemudian kita bersikap beda. Sing kae dihormati krono apa kae toko. Wong sing biasa tok, kira-kira bijine gede, lambene kusut, mambune ora wangi. Ya, jangan lihat kan ana wong sing biasa bagus sih Pak. Kayak saiki misalnya kayak kaji tadi. Sampai aja mau sepele ke dihormati, berarti tidak pun di Pak. Monggo poteraken monggo. Anak pun mambune keringat, burung adus. Sampeyan aja mikir kau wis dulure sampean. Nek sampean weruh wong kuwi ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan orang itu, Anda bisa mengamalkan agama Allah dengan kesetiaan, memberikan perhatian, bermanfaat buat dia. Sampean sukses. Lah iya sukses. Pisau mau tajamnya kayak apa kalau nggak ada sasaran yang diiris Pak, dia tidak akan pernah terbukti ketajamannya. Sampai wis ngaji, wis ibadah, karena orang ngaji dan ibadah itu biasanya akhlaknya bagus, tapi Anda tidak mendapatkan momentum kesempatan untuk mempraktekkan kesadaran agama Anda, ya percuma juga, nggak ada apa-apa. Perlu wong kaya almarhum Kang Muhammad, sampai tetap aja dibandingke karo lah ayo bos karo dikaji karo dijaga. Kayak wong tuwa Pak, sampean yo bakal tuwa. Nek sampean saiki gaweane ora gelem open karo ngurusi wong tuwa ngormati wong tuwa, kok sampean nek wayah tuwa, sampean ora bakal diopeni ora diperhatekake karo sing ngomong, Pak. Panjungkel nang pinggir ruangan mati cetik-cetik sampean delok kok malah difoto. Difoto didarke nang medsos ora kurang ajar. Kan dihormati, wong-wong tuwa itu dihormati. Sing jah cilik-cilik, sing nom-nom ya kudu beti ngelasi. Atas nama saudara muslim kita, Rasul mengamanatkan kita harus setia kepada orang-orang Islam dari kalanganmu, didukung kegiatannya, didukung pengembangan berpikirnya. Jangan terus para urusan jangan memusuhi kita jangan Pak, kita endani supaya kita ini pada saat mati bisa tersenyum karena apa? Generasi penerus kita, anak-anak muda kita siap menerima tongkat STPK kita untuk melanjutkan ajaran tauhid, ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Alhasil dari hadis yang singkat itu Pak, kita harus merasa berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah, karena jalan kita untuk mencapai bahagia selamat di dunia dan di akhirat sudah ditunjukkan. Kita hidup berkoloni, kita hidup berkomunitas, kita hidup berkelompok, dan di situ semangat kita adalah semangat karena persaudaraan agama.
Siapa yang mengajarkan agama? Kalau kita sudah menyatakan diri sebagai orang beragama, mari kita praktekkan. Mari kita ejawantahkan. Mari kita aplikasikan. Kita amalkan secara nyata, jangan hanya sekedar lip service. Saya Islam, tapi ternyata akhlaknya, perbuatannya, tindak lampahnya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Gimana kita tahu tidak mencerminkan sebagai seorang muslim? Dia pada saat dia bertemu persimpangan jalan, dia lebih mementingkan yang lain dan meninggalkan Allah. Pada saat dia bertemu dengan persimpangan jalan, dia lebih mementingkan selain agama, selain Rasulullah dan kitabnya Al-Quran ditinggalkan. Pada saat kita dihadapkan kepada satu kenyataan di mana kita hidup dipimpin oleh umara dan ulama, kita tidak menunjukkan kesetiaan, bahkan yang ada cuma melawan terhadap saudara-saudara muslim kita, juga tidak tunjukkan kesetiaan. Kita hanya hidup egois, hidup sendiri-sendiri, yang lain sengsara, yang lain tidak makan, dibiarkan begitu saja. Jadi sekarang ini ya Allah ya Rabbi Pak, akhlaknya itu sudah mulai merosot Pak. Kehidupan bagaikan seperti membelah bambu Pak. Kalian pernah melihat orang membelah bambu setelah dikecrot jadi belah loro, sing ngisor dincot-encot, wis nang ngisor dincot Pak. Yang sudah di atas diunjuk-unjuk. Ya begitu Pak. Ya saya nggak mau menyebut daerah mana, wilayah mana. Ada seorang tokoh Pak. Saudara-saudara muslimnya masih banyak yang miskin. Anak yatim masih perlu disantuni. Loh ya itu. Madrasah sedang dibangun, masjid sedang dibangun. Itu uangnya gepok-gepokan malah lari kepada seorang tokoh agama yang mau main gedung, gajinya gede. Tidak mau bener. Terus mobilnya mewah. Tadi pikir apa itu? Justru tokoh-tokoh yang sudah mewah seperti itu yang dibutuhkan hanyalah doa dan arahannya. Tapi duitnya hidung kalau tombol-tombol itu yang benar. Aku pak melu rombongan. Berarti sampean ora pertoke genah. Ngajine kurang bener. Akhlake kurang bener, sedekahnya kurang bener, pak melune rombongan baik. Anggapmu nang akhirat iki padha karo wong ziarah kok. Angger sing ngarep pimpinane wis ngomong kendek, ya padha rombongane terus mlebu ora diitung siji-siji. Rombongan lah swarga Pak dituku dengan harga murah seperti itu tuh ajaran dari mana Pak? Aku Pak awet kalau kiai ini orang mungkin orang butuh swarga dan kiai ini tampangnya butuh swarga awet itu mesti kalau butuh swarga kiai ini tak bunga-bunga. Benar. Tapi bunga-bunganya aja nanti tidak mempertimbangkan skala prioritas. Wong kiai ini kendaraan wis duwe kok kejar duwe kendaraan. Mending duit sing nggo kendaraan iki didum karo tonggo-tonggo sing itu bagus. Jadi kaya mau kae preng dibelah disigar sing nangsor dicot-cot sing dhuwur diunjuk-unjukan keliru kuwi bukan ajaran Islam. Karena itu sedikit demi sedikit hadis demi hadis kita pelajari ini dengan harapan terbuka hati kita, terbuka pikiran kita, kemudian kita bisa hidup dengan ajaran-ajaran Islam. Orang peduli Pak, nggak populer nggak masalah. Orang umum orang masalah. Yang penting menurut Gusti Allah keterima. Kita akan selamat dari upaya-upaya buruk orang-orang yang akhlaknya bodoh. Yang penting Gusti Allah wis nerima ke ngridho ke Kanjeng Nabi merasa dibela, disokong agamanya, agama dan dakwahnya. Insya Allah Allah yang Maha Kuasa akan mengantarkan kita kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhir. Ini waktunya terpaksa tidak mencukupkan sehingga kita belum bisa membahas hadis sesudahnya ya Pak ya. Mohon maaf bila itu ya. Al-Fatihah. Wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a.